Pada saat Chris menginterogasi penjahat itu, ia bertanya siapa yang mengutusnya. Si penjahat kemudian mengeluarkan kartu prakerja yang berfotokan Dana dan yang hanya ia tahu bahwa ia ditugaskan untuk membunuh mereka berdua. Saat itu Chris menyadari bahwa Dana dalam keadaan bahaya, lalu ia memutuskan untuk datang ke tempat Dana tinggal, kemudian menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Dana, ia dibawa ke trailer miliknya. Dana kaget karena di tempat itu Chris menyimpan senjata dan lukisan-lukisan terkenal yang sangat berharga. Dana pun bertanya siapakah Chris dan tempat apakah ini sebenarnya. Namun Chris hanya menjawab seperlunya karena mereka harus bersiap-siap pergi untuk bersembunyi. Why are you prepared for this? Plus, this is on wheels, which means I can hook it up and be gone. However, afraid some of my clients might follow me. Tell me that's not an original Pollock. Kemudian mereka pergi ke hotel untuk mengamankan Dana yang rumahnya sudah berantakan kedatangan penjahit. Di hotel itu mereka terlihat mulai akrab dan menceritakan pengalaman masing-masing yang bisa diartikan mereka ini mempunyai chemistry dan menyukai satu sama lain lah gitu kira-kira ecie. Namun saat Dana mendekati Chris, ia tiba-tiba gugup karena Chris tidak mempunyai histori seorang fuckboy. Akan tetapi saat itu juga ia berkesimpulan harus menanyakan kasus ini lebih lanjut kepada Rita, sang pemilik saham Living Robotics. I don't know. I'll have to ask her. Di sisi lain, Medina yang tekun menyelidiki sosok misterius. Dengan dibantu rekan kerjanya yang lain, mereka mempersempit pencarian. Singkat kata, Medina menemukan sosok misterius dengan petunjuk-petunjuk yang telah ia dapat, kemudian melaporkannya kepada Ray King. Accounting firm. Who is Christian Wolf? The accountant. Gauss. Lou Lewis Carroll. He's using the names of famous mathematicians as a cover. I got him, Ray. Maybe. No, possible, yeah. Pack a bag. We're going to Chicago. Chris yang akan datang ke rumah Rita, namun saat di depan rumahnya ia melihat seorang laki-laki yang mana itu adalah Braxton yang baru saja keluar dari rumah tersebut. Chris lalu membuntutinya, namun ternyata Braxton menembakkan pistol ke arah Chris dan ia mengetahui bahwa ia sedang dibuntuti. Setelah ke gap stalking, ia masuk ke rumah Rita, namun ternyata Rita sudah terbujur tewas ditembak. Chris lalu kembali ke hotel. Ia menemukan Dana sedang bobot cantik sambil memenangi wajahnya yang imut, tidak seperti saya yang breho. Pikirannya kembali traveling ke masa lalu yang saat itu mungkin sudah tidak berbulu kumut lagi, bahkan lebat. Ketika itu ia bersama ayah dan adiknya, lalu sang ayah memberikan wejangan bahwa keluarga harus selalu diutamakan di saat susah maupun senang. Dan karena mereka dididik dengan keras oleh ayahnya, ia berkata bahwa hidup itu pilihan dan jangan pernah mau dibully oleh orang lain karena Chris yang berbeda. Tak lama ia beserta adiknya mengajar para pembuli yang sudah berada di luar mobil. Loyalty. Family first. Good times or bad. Know it. Make a decision. Maybe they'll like you. Stop picking on you, calling you freak. Go. Kembali ke masa kini, karena Chris adalah seorang kriminal, ia tidak ingin Dana terluka karenanya, ia pun menulis bon warung yang telah ia hutangi dan pergi meninggalkannya sendirian.
Ray dan Medina yang telah mengungkap siapa sang akuntan, mereka kemudian pergi ke rumah Chris yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Namun tentunya Chris tidak berada di situ. Singkat kata, Ray menceritakan masa lalunya kepada Medina mengapa ia bersikeras menyelidiki Chris. Director King, what the fuck do you know about Ruff? Jadi pada saat itu diceritakan Chris dan ayahnya yang masih menjadi anggota militer tengah melawat ibunya yang sudah meninggal, di mana setelah bercerai dengan si ayah, ibunya menikah lagi dan telah memproduksi 2 orang anak. Saat ayahnya mendekati tubuh si ibu untuk berkabung, namun dilarang, dan karena si ayah dengan si suami tidak mengenal satu sama lain, terjadilah kesalahpahaman lalu perkelahian dimulai sehingga menyebabkan ayah Chris meninggal oleh tembakan polisi yang sedang berada di situ. Chris akhirnya ditangkap kemudian dijebloskan ke penjara. Sementara itu di sisi lain, dulu Ray yang masih menjabat sebagai agen gas LPG dengan karir yang suram tengah menyelidiki keluarga mafia di mana mereka telah melakukan pencucian uang. Ray menginterogasi Francis, mantan akuntan mafia tersebut yang telah menyerahkan diri dan dipenjara. Namun sebagai imbalan, Francis akan diberikan program perlindungan dari pemerintah asalkan ia memberikan informasi mengenai kasus ini. Cash from Monte Carlo to Havana to Vegas. He cooked the books for the Gambino family for 40 plus years. This Rand became a federal informant in return for protective custody. Kembali ke Chris yang sudah dipenjara, karena kejeniusannya diceritakan ia dipinjamkan oleh penjara militer untuk melacak kasus pencucian uang yang lain ke penjara publik. Di sana ia satu sel dengan Francis, mantan akuntan mafia tadi. Singkat kata, mereka berdua menjadi dekat dan akhirnya bersahabat. Namun saat Francis bebas dari penjara, ia kemudian dibunuh oleh ketua mafia sekaligus mantan bosnya. Mendengar kabar itu, Chris kabur dari penjara kemudian pergi untuk membunuh si ketua mafia, sedangkan Ray yang sedang memata-matai markas mafia tersebut ketika ia berada di mobil pengintai lalu melihat seseorang yang tengah membantai. Ray pergi keluar menyusul dan di sanalah ia ditodongkan pistol dari belakang oleh Chris lalu ia jebleh, namun beruntungnya Ray dibiarkan untuk tetap hidup. Zano. Fucking stop, man! Put the gun down! 9 dead. And I was 10. I'm a treasury agent. I'm a dad. I got 2 kids. Were you a good dad, Raymond King? Yeah, I've been a good dad. Why he let me live, I didn't know. Dan setelah kejadian itu, Ray yang tadinya berencana untuk pensiun, namun saat ia menjawab telepon, ia mendengar suara dari seorang wanita yang mana itu adalah suara asisten Chris. Dan semenjak percakapan mereka di telepon, Ray diberitahu lokasi kasus kejahatan yang lain, di mana hal itu menyebabkan karirnya menjadi cemerlang sampai menjadi kepala departemen seperti sekarang. Ia menceritakan semua ini kepada Medina dengan bermaksud agar ia menjadi penerusnya. Akan tetapi di tengah-tengah obrolan, telepon di rumah Chris berdering dan Medina pun menjawabnya. Tell Elliot Ness to get his feet off the furniture. He's not in a barn. Miss Medina, Living Robotics. Write it down. Di tempat lain, Braxton tengah bersiap-siap untuk menjaga rumah Lamar, dan ternyata Lamar adalah dalang dari semua ini. Ia adalah orang yang menyewa Braxton untuk membunuh si bendahara dan adiknya karena ia ingin mengontrol penuh dari perusahaan Living Robotics. Sedangkan Chris yang sudah mengetahui dan memang curiga semenjak Rita ditembak, ia mendatangi rumah Lamar dengan bermodalkan dendam akan first love-nya Dana yang tadi akan dibunuh. Baku tembak pun terjadi.
Braxton yang dari awal hanya mengawasi kamera pengawas, di mana ia memposisikan diri sebagai raja terakhir, ia melihat keadaan Chris yang saat ini tengah terluka oleh tembakan. Namun, saat itu juga Braxton mendengar Chris sedang menyanyikan atau mendendangkan sebuah lagu. Anjir, mendendangkan. Bang Roma kali. Ia menyanyikan lagu yang sangat familiar di telinganya, dan disinilah plot twist terjadi. Stand down! Fuck off! Hello, Braxton. Braxton tersadar musuhnya kali ini adalah kakaknya sendiri, dan ternyata selama ini mereka tidak menyadari dengan kehadiran satu sama lain. Looking for you for 10 years and you're gonna come at me like we just saw each other yesterday. That's what you're gonna do? Setelah 10 tahun tidak bertemu dan di saat mereka temu kangen, mereka tidak mempercayai bahwa bisa dipertemukan di saat seperti ini. Namun di sisi lain Braxton marah kepadanya mengapa mereka dan Chris harus datang ke pemakaman ibunya yang telah meninggalkan mereka dulu di saat susah, dan ia menuduh Chris adalah penyebab kematian ayahnya. Berbekal pengalaman beradu silat di padepokan Kang Dadang Rante, akhirnya ia melampiaskan amarah dan pertarungan berbalut kasih sayang persaudaraan pun dimulai. It's your fault that Pop's dead, you hear me? It's your fault. I'm sorry, Braxton. Are you gonna fight? How about now? Di tengah-tengah obrolan lamar yang menggantikan Braxton untuk menonton kamera pengawas, ia heran dan bingung karena yang tadinya ia kira akan terjadi pertarungan sengit namun malah mengobrol. Lalu ia datang menghampiri mereka dan layaknya pidato upacara hari Senin yang membosankan, kemudian ia berceramah namun Chris menembaknya. To go public. And now you want to kill her. Public offering would have been worth billions. Money to be used for neuroprosthetics, nanotechnology. What I do is. Do you even know what that's like? Yes, I do. You call me. I'm your brother. I've always had your back. You do, because I love you. You're my brother. I missed you. Setelah semua keadaan aman terkendali, singkat kata Medina menggantikan posisi Ray. Selain itu, kita juga diperlihatkan adegan di sebuah institusi yang dipimpin oleh si dokter yang tadi di awal cerita muncul. Namun kali ini ia sudah berubah nan tua. Namun fakta lain yang menarik adalah ternyata selama ini asisten dari Chris adalah Justin, anak si dokter yang sama-sama penyandang autis, di mana ia bisa memandu Chris hanya dengan sebuah komputer di kamarnya. Dan disinilah cerita harus berakhir. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Oke, untuk kali ini saya tidak akan banyak komentar. Yang pasti serulah filmnya dan lebih baik ditonton langsung. Dan menurut saya tidak akan mengecewakan karena dari porsi action dengan dramanya ya cukup seimbang lah. Terutama jika kalian penggemar film tipe-tipe John Wick yang jagoan gitu, pasti kalian juga bakal suka sama film ini. Oke, karena durasi terlalu panjang, saya sudahi dulu. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Salam olahraga.